Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Cak Makhrus. Stay tuned with my channel. Tentunya mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Kita selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya. Tentunya semua yang kita peroleh ini tidak lepas dari anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang harus kita syukuri, yang harus kita terima kasih, yang harus kita perlihatkan rasa syukur kita ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak amal ibadah, dengan memperbanyak sedekah, dengan memperbanyak amaliyah yang baik. Tentunya sangat banyak sekali. Pemirsa yang selalu setia dengan Jarus, tentunya saya ingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sering kita baca di dalam surat Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ayat 11 tentunya banyak yang sudah hafal. Maka terhadap nikmat Allah maka ceritakanlah, nyatakan. Dalam artian nyatakan di sini adalah kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk bercerita, termasuk mengekspresikan jiwa kita. Nek duwe-duwe akeh tentunya ya sing sering sedekah, berbagilah, berbagi dalam kebaikan saudara-saudara kita. Ini yang dimaksud dalam wa amma bi ni'mati rabbika, dan terhadap nikmat Tuhanmu fahaddits, maka nyatakanlah, ceritakanlah dengan bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi di dalam menceritakan tentang nikmat yang kita peroleh, tentunya banyak sekali perbedaan-perbedaan para ulama. Ada sebagian dari ulama itu kita disuruh untuk bercerita, menampakkan itu kita disuruh, mungkin dengan pakaian yang baik, mungkin dengan cara kita makan, minum, ya, kemudian bisa juga dengan cara kita ini memperlihatkan dalam sebuah ekspresi kesenangan. Akan tetapi yang terpenting ya ini harus digarisbawahi bahwa kita harus aman dari sebuah riya ataupun pamer ini, ya, ataupun buruknya jiwa kita, nafsu kita, ya, yang mana kita memperlihatkan sebuah kesenangan ini hanya bertujuan untuk istilahnya itu kita masuk dalam sebuah status orang-orang kaya, bertujuan untuk agar dibanggakan orang lain. Inilah yang tidak diperbolehkan dalam agama. Ada sebagian ulama yang memakruhkan, bukan haram lagi, tapi hukumnya hanya makruh kita menceritakan, memperlihatkan sebuah kenikmatan, ya, baik pakaian kita yang kita pakai ini, ya, baju kita ini, makanan, kemudian kehidupan yang menyenangkan, ya. Ini ada yang memakruhkan karena ada sebuah hadis yang berarti bahwa siapapun orang yang mempunyai nikmat pasti akan orang mendengkinya, pasti ada orang yang tidak suka terhadap apa yang kita miliki. Ini ada sebuah hadis seperti itu. Jadi tetapilah kalian menyembunyikan nikmat, karena setiap yang memiliki nikmat itu pasti akan didengki orang lain, ya gitu. Jadi sapa wong sing gak iri, sapa wong sing gak dengki ambek ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hampir semua orang ketika melihat seseorang itu
merasakan sebuah kesenangan, pasti kita akan sedikit banyak itu hati kita akan bergejolak ya, mendengki atau mengiri atau dan lain sebagainya. Bahkan dalam menyakitkan, bahkan dalam membunuh, naudzubillah min dzalik, bahkan masuk dalam dunia kriminal kalau kita sudah membahas tentang kedengkian, hasud ataupun yang lainnya. Pemirsa yang selalu dinikmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi di sini memang bahwa terhadap nikmat Tuhanmu kita harus menyatakan dengan rasa bersyukur kita kepada Allah, diperlihatkan. Tujuannya apa? Bahwasanya menampakkan nikmat ya dengan berpakaian yang bagus. Ini yang dimaksud dalam ayat ini ya, yang dikatakan bahwa berbuat untuk kebaikan, kedermawanan ya, menampakkan sebuah rasa syukur kita kepada Allah ya, bahwa yang mana Allah itu sudah memberikan banyak nikmat kepada kita sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah. Ini tentunya bahwa pakaian kita yang bagus ya, mobil, kemudian rumah, kebiasaan makan yang enak. Ini sebenarnya bahwa kenapa kita disuruh untuk menampakkan, agar mereka orang-orang yang mungkin di bawah kita, yang membutuhkan kita, itu mengetahui status kita adalah orang yang punya. Agar bagaimana? Agar mereka mudah untuk meminta sebuah zakat ataupun sedekah, ataupun seperti hanya kita mempunyai ilmu ya, contoh saja seperti hanya kita mempunyai ilmu yang banyak, tentunya harus kita menampakkan ilmu kita agar mereka itu tidak salah di dalam mencari orang yang berilmu ataupun orang yang tidak berilmu. Sebelumnya dokter, saya ingat apa yang disampaikan Gus Baha itu, apa salahnya ketika dokter saja mau menulis spesial ya, dokter ini spesial jantung, spesial penyakit dalam dan sebagainya. Kenapa seorang yang berilmu tidak menampakkan sebuah keilmuannya sehingga manusia bisa mengambil kemanfaatannya? Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.